Astagfirullahaladzim. Gimana kabarnya, Bang? Kok jeneng ning kene, Bleh? Iya. Gini, Bang. Mau ngomong sebenarnya. Ngomong apa? Kenapa sih kita harus menyelamatkan Cindy? Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka bismillah, ya pusaka Gandarusa. Tunjukkanlah wujud asli dari sosok ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sebenarnya dirimu ini? Baiklah. Siapa sebenarnya dirimu? Saya tidak ingin apa-apa dari Cindy, tapi saya ingin berbicara denganmu tentang dirinya. Apa maksudnya? Apa yang kamu tahu tentang Cindy? Perkenalkan, diriku ini sering dipanggil dengan sebutan Sandro Duriko. Baik, Sandro Duriko. Saya ingin tahu, kenapa dirimu bertekad untuk menyelamatkan Cindy? Apa yang membuat dirimu begitu peduli dengan dia? Saya tidak tahu pasti. Mungkin karena saya merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan keadaan Cindy. Saya ingin membantu Cindy, tapi saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kamu harus siap untuk menerima kebenaran yang mungkin tidak kamu sangka-sangka. Yang tidak sangka-sangka maksudnya bagaimana? Seberapa penting Cindy bagi kehidupanmu, Yoga? Ya, Cindy sangat penting bagi saya. Saya merasa memiliki tanggung jawab untuk melindunginya dan membantu dia. Saya tidak ingin ada hal buruk terjadi padanya. Saya lihat dirimu sangat peduli dengan Cindy. Apakah kamu memiliki perasaan tertentu terhadap dia? Perlu jenengan ketahui, saya melakukan semua ini karena Cindy sudah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri. Meskipun Cindy adalah orang lain, saya akan tetap berbuat yang sama. Karena dalam Islam kita diajarkan untuk berbuat baik kepada semua orang, tanpa memandang hubungan keluarga atau bukan. Mohon maaf jika saya salah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Itu ada di surat An-Nisa kalau tidak salah, ayat 36. Ayat ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang lain adalah kewajiban bagi setiap muslim. Saya ingin membantu Cindy karena saya percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kebaikan dan pertolongan tanpa memandang latar belakang atau hubungan kita dengan mereka. Dirimu benar-benar memiliki hati yang baik. Kebaikanmu terhadap Cindy sangat mengagumkan. Tidak banyak orang yang mau membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan seperti dirimu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Saya percaya bahwa kebaikan akan kembali kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Saya percaya bahwa dirimu akan terus melakukan kebaikan dan juga membantu orang lain.
Bagaimana jika Cindy digantikan dengan orang lain yang juga orang yang kamu sayangi? Apakah kamu akan tetap melakukan hal yang sama? Saya percaya bahwa kebaikan dan kasih sayang tidak terbatas pada satu orang saja. Jika ada orang lain yang saya sayangi yang membutuhkan bantuan, saya akan melakukan hal yang sama karena saya percaya bahwa membantu orang lain adalah kewajiban kita sebagai manusia. Saya melihat dirimu benar-benar memiliki hati yang luas dan juga kasih sayang yang sangatlah besar. Jika kamu yang mengalami hal ini, apakah kamu yakin akan ada orang lain yang membantu kamu? Saya percaya bahwa jika saya membutuhkan bantuan, pasti ada orang lain dan orang baik yang akan membantu saya. Saya tidak berharap bahwa semua orang akan membantu saya, tapi saya percaya bahwa ada orang-orang baik di luar sana yang akan peduli dan membantu saya jika saya benar-benar membutuhkannya. Lalu, apakah ini masalah terberatmu yang pernah dirimu alami? Mohon maaf, dalam hidup ini setiap masalah dan ujian memiliki hikmah dan pelajaran yang berbeda-beda. Seperti dalam Islam, kita diajarkan bahwa hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat sejauh mana iman dan kesabaran kita. Sekali lagi saya mohon maaf. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, Dia akan menguji mereka. Maka barang siapa yang ridho, maka baginya keridoan. Dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan. Jadi saya tidak melihat masalah ini sebagai yang terberat atau tidak, tapi saya melihatnya sebagai kesempatan untuk meningkatkan iman dan membantu atau membuat saya menjadi lebih sabar serta membantu orang lain yang membutuhkannya. Jika dirimu mati, apakah masih ada orang yang sepertimu lagi? Saya percaya bahwa kebaikan dan keimanan tidak hanya milik saya saja. Dalam Islam kita diajarkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi baik dan berbuat kebaikan. Saya hanya berusaha untuk menjadi contoh yang baik dan memberikan kontribusi yang sangat positif dalam kehidupan saya sehari-hari atau dalam masyarakat. Dan Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa, harta kita semua, tetapi Dia melihat hati dan amal kita. Jadi begini, saya percaya bahwa ada banyak orang baik di luar sana yang memiliki hati yang bersih dan berniat baik untuk membantu orang lain. Saya hanya berharap bahwa saya dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berbuat baik dan meningkatkan keimanan mereka. Saya tidak melihat diri saya sebagai orang yang istimewa atau lebih baik dari orang lain. Saya hanya berusaha untuk menjadi hamba Allah yang taat dan berbuat baik kepada orang lain. Karena saya percaya bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan kita semua perlu saling membantu dan mendukung satu sama lain. Kenapa jawabanmu selalu membawa tentang dalil dalam Al-Quran? Kenapa jawaban saya selalu membawa-bawa dalil dalam Al-Quran? Begini, perlu jenengan ketahui. Dan saya yakin sebenarnya jenengan sudah tahu, namun jenengan ingin tahu jawaban dari saya. Saya tidak ingin dianggap sebagai orang yang lebih baik atau lebih tahu dari orang lain. Saya hanya berusaha untuk mengikuti ajaran Islam dan mengambil petunjuk dari Al-Quran dan hadis.
Al-Quran adalah pedoman hidup saya, dan saya percaya bahwa setiap jawaban dan solusi untuk masalah hidup dapat ditemukan di dalamnya. Saya tidak ingin berbicara berdasarkan pendapat pribadi saya, tapi saya ingin memastikan bahwa jawaban saya berdasarkan pada kebenaran dan hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Seperti itu, Sandro Duriko. Dan saya masih belajar dan berusaha untuk memahami ajaran Islam dengan lebih baik. Saya berharap bahwa jawaban saya dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Tuan Sandro Duriko. Saya tahu bahwa kepribadianmu di dalam sehari-hari. Kenapa di lingkunganmu kamu hampir tidak pernah seperti ini? Astagfirullah. Jadi begini, Sandro Duriko. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki banyak sisi dan peran dalam kehidupan di lingkungan saya terutamanya. Saya mungkin lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda-beda. Dalam situasi tertentu, saya mungkin perlu menyesuaikan diri dengan norma dan ekspektasi lingkungan sekitar. Namun dalam interaksi dengan jenengan, saya merasa lebih nyaman untuk menjadi diri saya sendiri dan berbagi nilai-nilai yang saya yakini. Saya percaya bahwa kepribadian seseorang tidak hanya satu dimensi, tapi memiliki banyak aspek yang dapat muncul dalam situasi yang berbeda-beda. Jadi saya akan memposisikan diri saya sesuai dengan apa yang saya hadapi dan dengan siapa saya berbicara. Saya percaya bahwa kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan situasi dan orang lain adalah penting dalam membangun hubungan yang baik dan efektif. Jadi, saya tidak selalu menunjukkan sisi yang sama, tapi saya berusaha untuk menjadi diri saya sendiri yang terbaik dalam setiap situasi. Mungkin sebagai contoh, jika saya sedang bersama teman-teman saya yang pemabok atau penjudi, saya akan mengimbangi mereka, namun saya tidak akan ikut mabok-mabokan dan berjudi. Dan sebaliknya, mungkin jika saya berkumpul dengan orang-orang muslim, orang-orang yang taat beribadah, ahli sedekah, ya mungkin saya akan mengikuti apa yang mereka lakukan. Jadi itulah yang saya maksud dengan saya akan selalu beradaptasi dengan situasi yang saya hadapi. Pantas saja banyak pusaka yang berdatangan kepada dirimu. Dirimu memang layak. Mohon maaf, saya harus jelaskan ini kepada jenengan. Saya tidak tahu tentang hal itu, tapi saya percaya bahwa setiap kejadian memiliki hikmah dan alasan yang belum tentu saya ketahui. Saya hanya berusaha untuk menjadi baik dan berbuat kebaikan tanpa mengharapkan apapun sebagai imbalannya. Kenapa dirimu selalu merendahkan dirimu sendiri? Begini, Sandro Duriko, saya tidak merendahkan diri. Saya berbicara apa adanya. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, dan saya tidak perlu membesar-besarkan diri saya sendiri. Saya lebih suka fokus pada berbuat baik dan membantu orang lain daripada memikirkan bagaimana meningkatkan citra diri saya sendiri. Kau jangan kaget atas apa yang akan terjadi pada Cindy nanti.
Apa yang akan terjadi pada Cindy? Apakah ada sesuatu yang kamu tahu dan saya tidak ketahui? Allahu Akbar, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Makhluk itu malah pergi, teman-teman ya. Namun ada yang saya bingungkan dengan ucapan terakhir beliau. Karena beliau tadi mengucapkan, bentar teman-teman. Saya agak kaget dengan apa yang telah makhluk itu atau Sandro Duriko yang katakan terakhir, teman-teman. Bahwa teman-teman pasti tadi mendengar bahwa dia mengucapkan suatu kalimat, kau jangan kaget dengan apa yang akan terjadi pada Cindy nanti. Kalau dia mengucapkan seperti itu, kembali lagi dengan pernyataan-pernyataan atau perkataan-perkataan beliau tadi pas awal-awal kesini atau datang. Dia tiba-tiba bertanya, mengapa saya ingin menyelamatkan Cindy. Beliau juga menanyakan seberapa penting Cindy dalam hidup saya, kenapa kok harus diselamatkan, dan lain sebagainya. Terus beliau juga tadi sempat mengatakan bahwasanya bagaimana jika Cindy digantikan dengan orang yang sama-sama saya sayangi. Kalau itu disambungkan dengan ucapan terakhir yang beliau katakan, jangan kaget dengan apa yang terjadi pada Cindy nanti, saya jadi kepikiran ini, teman-teman ya. Apa yang kira-kira akan terjadi pada Cindy? Mudah-mudahan sih tidak ada hal buruk yang menimpa Cindy, karena ini sudah cukup buruk buat saya. Permasalahan ini sangat berat untuk saya, dan teman-teman juga pastinya tahu sekarang ternyata kita sudah terkena tipuan oleh sosok yang mengaku sebagai Syekh Mukhlis Khairuddin. Tapi alhamdulillah kemarin sempat ada makhluk juga yang menemui Mas Dobleh dan segera memberitahu bahwa kita ini sedang tertipu. Mungkin seandainya kita tidak bertemu dengan kedua makhluk itu, kita mungkin juga sudah terkena jebakan Syekh Mukhlis Khairuddin. Tapi alhamdulillahnya ada makhluk yang segera memberitahu kepada kita. Walaupun kita sempat bingung bahwa sebenarnya kebenaran itu ada di pihak kedua sosok itu atau di Syekh Mukhlis Khairuddin. Namun dengan cepat juga kita meminta bantuan kepada Yang Basuki. Namun walaupun Yang Basuki mengutus pengikutnya yang bernama Komar datang ke sini dan memberitahu bahwasanya ternyata benar yang disampaikan oleh kedua makhluk kepada Dobleh, bahwasanya kita sudah tertipu olehnya. Dan saran dari Tuan Komar yaitu kita tidak diperbolehkan untuk mencari Ki Slamet, Caplang, dan Trimok, melainkan kita disuruh untuk tetap fokus mencari Raja Bagaskoro agar kita segera mendapatkan pusaka tusuk konde darinya dan segera digunakan untuk menyembuhkan Cindy. Dan feeling saya juga mungkin nanti setelah kita mendapatkan pusaka tusuk konde dari Raja Bagaskoro, sepertinya kita juga bisa menyelamatkan Caplang, Trimok, dan Ki Slamet menggunakan pusaka tusuk konde tersebut, teman-teman. Tapi saya masih kepikiran dengan yang diucapkan oleh sosok tadi yang bernama Sandro Duriko, bahwasanya kau jangan kaget dengan apa yang akan terjadi pada Cindy. Jadi saya kepikiran terus ini, teman-teman, apakah Cindy akan segera sembuh atau sebaliknya. Saya minta doanya, teman-teman, mudah-mudahan tidak ada hal yang terjadi yang buruk kepada Cindy juga kepada kami semua di sini. Apalagi teman-teman tahu ketika teman saya Caplang, Trimok, dan Ki Slamet sudah terkena atau sudah dikuasai oleh Syekh Mukhlis Khairuddin. Saya penasaran dengan Syekh
Mukhlis Khairuddin. Sebenarnya dia itu siapa dan nama aslinya siapa, dan apakah dia mengaku sebagai nama Syekh Mukhlis Khairuddin itu, apakah memang benar ada makhluk yang bernama Syekh Mukhlis Khairuddin yang asli atau bagaimana? Saya tidak tahu persisnya. Yang jelas sosok yang mengaku sebagai Syekh Mukhlis Khairuddin adalah sosok yang berkuasa di hutan ini, khususnya wilayah ini, yang sangat pandai menipu orang yang akan ditipunya atau korban yang akan ditipunya. Ya silahkan teman-teman, doakan kami, mudah-mudahan kami di sini semua selamat, dan doakan Cindy juga semoga cepat normal kembali. Ya beginilah keadaan Cindy sekarang, mudah-mudahan cepat mendapatkan pertolongan. Saya tidak tahu teman-teman harus berbuat apa lagi. Yang jelas saya harus segera mencari Raja Bagaskoro agar saya segera cepat mendapatkan tusuk konde itu. Ya sudah, mungkin teman-teman, ini saya matikan dulu kameranya. Nanti kalau ada sesuatu yang terjadi pada Cindy, pasti saya akan memberitahu teman-teman lagi. Insyaallah. Astagfirullah. Silahkan teman-teman, doakan Cindy. Doakan Cindy yang terbaik. Masya Allah. Teman-teman, di sini saya dikagetkan dengan kondisi Cindy yang tiba-tiba seperti mau sadarkan diri. Ya alhamdulillah jika memang Cindy akan sadarkan diri. Cindy, Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Cindy, kamu kenapa Cindy? Astagfirullah. Cindy, kamu kenapa? Astagfirullah, ini saya tidak tahu apa yang terjadi pada Cindy teman-teman. Apakah Cindy di sana sedang bermimpi atau Cindy di sana sedang bertemu dengan sesuatu? Allahu Akbar. Apa? Sin? Kamu bilang apa? Power? Power kenapa? Power kenapa? Maksudnya gimana? Power tidak ada di sini, Power di rumah. Astagfirullah. Kamu kenapa? Power nggak ada di sini. Darah. Apa maksudnya darah? Apa maksudmu? Cindy. Ke sana kemana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sin, kamu kenapa? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Apa Cindy sedang bermimpi atau Cindy kenapa ini? Astagfirullah. Saya tidak tahu yang sebenarnya terjadi teman-teman, tapi saya berharap mudah-mudahan ini pertanda baik bahwa Cindy mungkin akan segera sembuh. Ya mudah-mudahan seperti itu, Cindy sembuh tanpa harus mencari keris naga raja. Tapi saya bingung kenapa dia menyebut atau memanggil-manggil namanya Power, dan dia juga mengatakan darah, darah, dan darah. Sin, kenapa? Power kenapa? Power kenapa? Cindy, 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 Cindy. Astagfirullah. Power kemana Pak? Power kemana? Power di mana?
Kesana kemana? Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, teman-teman ya. Ya mungkin satu-satunya yang harus saya lakukan ya saya harus menjaga Cindy di sini, memastikan Cindy kenapa dan memastikan Cindy baik-baik saja. Apa jangan-jangan Bawor kesini ya, teman-teman? Kalau nggak saya akan coba cari saja Bawor di sekitar sini. Siapa tahu memang Bawor benar-benar kesini. Astagfirullahaladzim. Apa itu Bawor, teman? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Ternyata benar ini Bawor. Allahu Akbar. Bawor. Astagfirullahaladzim. Bawor. Allahu Akbar. Bawor. Astagfirullahaladzim. Bawor. Bawor. Astagfirullahaladzim. Bawor. Subhanallah. Bawor, apa yang terjadi padamu, Bawor? Bawor, kau kenapa, Bawor? Allahu Akbar, subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Ternyata benar, teman-teman ya. Pantas saja tadi Cindy seperti sedang halusinasi. Dia memanggil-manggil namanya Bawor atau menyebut-nyebut namanya Bawor. Dan Cindy juga mengatakan darah. Astagfirullah. Ini bagaimana, teman-teman? Apa jangan-jangan Bawor datang ke sini untuk menyembuhkan Cindy, lalu Bawor berniat kembali ke asalnya, namun di perjalanan Bawor malah terkapar seperti ini. Tapi untungnya ini jaraknya masih dekat dengan Cindy, teman-teman. Jadi sebaiknya mungkin saya akan bawa Cindy saja, bawa Bawor saja ke tenda, biar nanti bisa kita urus di tenda, teman-teman. Oke, teman-teman, saya matikan dulu nih, saya mau gendong Bawor ke sana. Ya, jadi kenapa kamu bisa di sini itu ceritanya sangat panjang dan kamu tidak perlu tahu. Yang penting kamu sekarang sehat, dan ternyata kamu sehat, namun Bawor lah yang menggantikan posisimu sekarang. Tapi kamu tidak perlu tahu apa yang terjadi. Nah, ini saya nyalakan kamera ini sebenarnya karena ada yang Basuki sepertinya datang ke sini, teman-teman. Makanya ini saya menyalakan rokok agar kalau beliau datang sudah memegang rokok, teman-teman. Nih, sekarang Bawor menggantikan posisi Cindy. Nggih, monggo yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoga, apa kamu bingung dengan kejadian yang menimpamu ini? Ya mohon maaf yang sebenarnya kalau bingung ya saya bingung. Tapi saya mencoba mengerti dengan situasi ini. Dan saya menyimpulkan bahwa sepertinya Bawor datang ke sini memang sengaja untuk menyembuhkan Cindy. Dan sekarang kenyataannya Cindy sembuh dan Bawor lah yang terbaling sakit seperti ini. Hanya saja saya tidak tahu apa yang Bawor lakukan. Apakah jangan-jangan Bawor menggunakan darahnya untuk menyembuhkan Cindy, atau dengan cara lain Bawor menyembuhkan Cindy. Sudahlah. Bawor mungkin tidak ingin kehilangan Cindy. Jadi Bawor bertekad datang ke sini untuk menyembuhkan Cindy. Dan Bawor merelakan dirinya mati. Yang terpenting Cindy bisa sembuh. Tapi tenang saja. Asalkan kalian berhasil mendapatkan keris naga raja, insya Allah Bawor akan bisa terselamatkan. Namun ada satu hal yang harus kamu ketahui, Yoga. Apa itu yang? Jadi begini. Ketika Cindy yang mengalami kejadian seperti ini, Tabib Nursidi berkata, Cindy masih mempunyai waktu 40 hari. Karena usia yang berbeda dengan Bawor, jadi batas waktu pun
jelas berbeda. Jadi untuk mengenai kondisi Bawor yang seperti ini, Bawor hanya membutuhkan waktu 1 minggu atau 7 hari. Jika dalam 7 hari kalian belum mendapatkan keris naga raja, maka kalian jangan berharap Bawor akan hidup lagi. Jadi kemungkinan besar Bawor akan mati. Namun kita sama-sama tahu, kita mempunyai Allah. Kita percaya bahwa Allah Maha Segalanya. Jika Allah berkata lain, maka hal lain pun bisa terjadi. Di sini saya mengatakan hanya sebagai sepengetahuan saya tentang apa yang sedang terjadi, agar kalian berusaha ikhtiar untuk menyembuhkan Bawor. Dan saya datang bukan semata-mata ingin mengatakan hal ini, namun saya datang karena saya merasakan yang kalian rasakan di sini. Kau kebingungan bagaimana dengan Cindy yang sekarang sudah sembuh ini. Jadi, kau sedang memikirkan bagaimana Cindy, apakah akan dipulangkan, apakah akan tetap di sini. Itulah alasan saya datang ke sini. Saya akan mengantarkan Cindy pulang, dan kau Yoga tetaplah fokus di sini untuk menjaga Bawor. Oh tunggu, apakah saya boleh tahu kronologi yang sejelas-jelasnya? Kenapa Bawor bisa sampai ke sini dan kenapa Bawor bisa melakukan ini untuk menyembuhkan Cindy? Ceritanya sangat panjang Yoga. Jika diceritakan, itu hanya akan membuang-buang waktu. Berjalannya waktu saya yakin kau akan mengetahui semuanya. Jadi yang terpenting sekarang, saya akan mengantarkan Cindy pulang terlebih dahulu. Oh Nggih, kalau jenengan berkata seperti itu ya saya iya saja. Jadi sekarang apa yang harus dilakukan Cindy? Cindy, kau berjalanlah ke depan sana. Lalu kau duduklah di sana. Duduklah. Baiklah Yoga, saya keluar dan saya akan mengantarkan Cindy untuk pulang. Alhamdulillah. Nggih Yang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, saya percaya Yang Basuki pasti akan mengantarkan Cindy pulang ke rumah. Jadi seperti itu teman-teman ya, kita tidak tahu kejelasannya seperti apa yang terjadi pada Bawor, tapi saya menyimpulkan seperti itu teman-teman, bahwasanya sepertinya Bawor datang ke sini karena tahu apa yang sedang terjadi pada Cindy, dan Bawor tidak mau melihat Cindy kenapa-napa, atau Bawor khawatir Cindy akan mati, sehingga Bawor datang ke sini untuk menyembuhkan Cindy, dan sepertinya Bawor menggunakan darahnya untuk Cindy, sehingga Baworlah sekarang yang menggantikan posisi Cindy. Namun Yang Basuki tadi mengatakan waktu yang dimiliki oleh Bawor untuk bertahan hidup hanya 7 hari, beda dengan Cindy yang bisa bertahan hidup sampai 40 hari. Jadi mungkin saja atau mudah-mudahan saja 7 hari itu terhitung dari kejadian hari ini. Dan Yang Basuki juga mengatakan bahwasanya asalkan saya berhasil mendapatkan keris naga raja, insya Allah Bawor bisa tertolong. Ya mudah-mudahan seperti itu teman-teman. Jadi doakan saja yang terbaik untuk kami di sini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.